Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tesalonika Budi Adonia dengan NIM 2104645020232 dari kelas BK 4B. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang empati dan pendekatan dalam konseling. Selamat menyaksikan. Nah, baik, adapun topik-topik yang akan saya bahas dalam materi empati yaitu yang pertama, tinjauan makna empati. Yang kedua, aspek-aspek dalam empati. Yang ketiga, ciri-ciri dalam berempati. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Dan yang kelima, upaya praktis penggunaan empati. Baik, materi yang pertama yaitu tinjauan makna empati. Ada 5 teori yang menjelaskan teori empati. Nah, yaitu Eisberg, Fishback, David, Hoffman, and Beston. Nah, teori-teori tersebut ada persamaan, ada pula perbedaan. Nah, persamaannya diantaranya secara hakikat, teori tersebut mendefinisikan empati sebagai kemampuan afektif dan bagian dari karakter atau kepribadian seseorang untuk memahami afektif dan kognitif orang lain. Secara aspek memiliki 2 komponen yaitu afektif dan kognitif. Nah, teori Fishback, kognitif merupakan share respon emosional antara observer dengan orang lain. Sedangkan Davis, selain komponen afektif dan kognitif, disertakan juga fenomena psikomotorik sebagai komponen empati. Nah, empati sebagai kondisi emosional untuk memahami orang lain. Dan perbedaannya menurut beliau ada 4 bentuk respon empati yaitu conditioning, assumption, labeling, retrieving, elaborate cognitive network, dan role taking. Eisberg juga mengemukakan cara untuk mengajarkan empati melalui induksi, nasihat moral, dan modeling. Begitu juga empati mengacu pada kedua aspek yaitu kognitif dan afektif. Ia mendefinisikan empati sebagai kesadaran kognitif terhadap kondisi internal yang lain. Yang kedua, respon afektif yang dilakukan untuk orang lain, dan ia lebih cenderung menggunakan definisi yang kedua. Nah, tujuan dorongan itu untuk memberikan kesejahteraan bagi target empati. Meskipun pendapat para ahli menampakkan beberapa perbedaan, maka empati namun sejumlah persamaannya dapat disimpulkan pada 2 hal. Yang pertama, respon afektif kepada orang lain yang memerlukan sharing atau kondisi emosional yang bersangkutan. Dan yang kedua, kemampuan kognitif diperlukan untuk memahami perspektif orang lain atau perspective taking. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam empati. Nah, empati adalah suatu emosi yang dapat membantu anak melihat keadaan seseorang. Empati merupakan dasar utama kecerdasan sosial anak. Empati dapat diartikan keadaan yang dapat mengganggu keadaan perasaan anak ketika melihat teman atau seseorang kesusahan. Sejalan dengan itu, Pratama dan kawan-kawan menyatakan empati merupakan keadaan di mana anak memperlihatkan kepedulian, kasih sayang, serta kemauannya untuk membantu seseorang berada dalam kesusahan. Ketika anak diajarkan tentang sikap empati, anak menjadi lebih mengerti, peduli, serta pandai mengontrol kemarahannya. Nah, di sini Eisberg dalam Cahyani memberikan penjelasan terkait 2 aspek dalam empati yaitu aspek afektif dan aspek kognitif. Nah, baik, yang pertama aspek afektif. Aspek afektif merupakan kecenderungan seseorang untuk mengalami perasaan emosional orang lain. Dengan kata lain, individu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Aspek afektif terdiri dari 4 indikator, yaitu kemampuan merasakan perasaan orang lain, kemampuan mengkomunikasikan perasaan secara verbal, kemampuan mengkomunikasikan perasaan secara nonverbal, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perasaan atau kondisi orang lain. Nah, yang kedua yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif merupakan proses intelektual untuk memahami perspektif atau sudut pandang orang lain dengan tepat dan menerima pandangan mereka. Aspek kognitif terdiri dari 3 indikator, yaitu kemampuan untuk memahami sesuatu hal yang dialami orang lain, kemampuan untuk memikirkan sesuatu hal yang dialami dari sudut pandang orang lain, serta kemampuan memberi solusi. Sedangkan menurut Davis, ada 4 aspek empati. Yang pertama, perspective taking, yang kedua, empathic constraint, dan yang ketiga, personal distress, dan yang keempat, fantasi. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu bagian ketiga, yaitu ciri-ciri dalam berempati. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dan saling berinteraksi. Dalam berinteraksi, empati menjadi aspek pendorong serta fondasi terjadinya suatu hubungan sosial. Menurut Vitaloka, dalam Budding, ciri-ciri dalam berempati adalah yang pertama, mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan orang lain serta memahami bagaimana perasaannya dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Yang kedua, memberikan respon yang sesuai dengan perasaan yang menggambarkan situasi yang sesuai pada orang tersebut. Nah, yang ketiga, memberikan respon sesuai dengan tipikal masing-masing orang tersebut sebagai upaya mengenali orang tersebut dan membentuk, memahami kepada orang tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dalam berempati adalah dapat menjadi pendengar yang baik, dapat memberikan respon sesuai dengan keadaan dan situasi seseorang, serta dapat memberikan respon yang sesuai dengan perasaan orang lain. Baik, materi yang selanjutnya yaitu bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Nah, menurut Siwi dalam Rahmawati, faktor yang mempengaruhi empati yaitu pola asuh, kepribadian, usia, derajat, kematangan, sosialisasi, dan jenis kelamin. Baik, yang pertama pola asuh, yaitu pola asuh orang tua yang mengajarkan tentang empati sejak kecil tentu sangat mempengaruhi perilaku empati seseorang saat dewasa. Contohnya seperti orang tua menjadi role model perilaku empati dari anaknya. Yang kedua, kepribadian yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi empati seseorang, yakni ketika seseorang itu memiliki kepribadian yang tenang dan senantiasa berintrospeksi diri, maka semakin besar pula tingkat empatinya. Nah, yang ketiga yaitu usia. Usia memiliki andil dalam empati seseorang, di mana semakin tua usia seseorang maka akan semakin empati orang tersebut karena pemikirannya yang lebih matang. Nah, yang keempat, derajat kematangan. Kemampuan seseorang dapat menilai suatu hal secara profesional akan mempengaruhi sikap empati. Nah, yang kelima, sosialisasi. Sosialisasi merupakan upaya untuk menanamkan berbagai nilai kepada orang lain sehingga orang lain mempunyai perilaku yang diharapkan. Nah, menurut Istiana, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi empati, yaitu yang pertama, gender. Perempuan diketahui mudah dalam merasakan situasi emosional orang lain daripada laki-laki. Nah, yang kedua, faktor kognitif. Akurasi dari empati bertautan dengan kecerdasan verbal. Apabila orang dengan kecerdasan verbal tinggi maka dapat berempati secara tepat daripada dengan orang yang kecerdasannya verbal rendah. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial menyatakan bahwa orang lebih cenderung memperhatikan petunjuk diri isyarat dalam interaksi sosial, termasuk dalam memahami ciri-ciri suara. Yang keempat, status sosial. Nah, di mana
Dalam status sosial, mereka mengenai hubungan antara kelas sosial dengan ketepatan empati. Nah, yang kelima yaitu hubungan dekat. Ada banyak penelitian tentang adaptasi pernikahan yang mendokumentasikan hubungan positif antara adaptasi pernikahan, sikap, dan citra diri. Nah, baik, bagian E yaitu upaya praktis penggunaan empati. Secara praksis, penggunaan empati ada pada multidisiplin ilmu, antara lain digunakan dalam pedagogi dan bimbingan dan konseling. Empati merupakan salah satu aspek penting dalam persiapan mengajar bagi profesional, guru, dan setting sekolah dengan perbedaan budaya. Empati juga merupakan disposisi profesional guru yang efektif dalam setting urban. Aplikasinya dalam meningkatkan keefektifan pembelajaran siswa dengan latar belakang budaya. Hubungan empati dengan profesi mengajar atau guru berfokus pada interaksi manusia antara guru dan peserta didik. Aplikasi empati secara khusus yaitu mengkaji disposisi profesional, pembelajaran responsif secara kultural, disposisi isi berisi pengetahuan, filsafat, atau sikap tentang pembelajaran. Sikap empati adalah motif altruistik dalam layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Empati menjadi sesuatu yang sangat penting untuk awal mula membentuk komunikasi ketika proses konseling dilaksanakan. Sikap empati konselor yang tinggi inilah yang akan mempengaruhi proses layanan bimbingan dan konseling yang diberikan. Konselor dengan sikap empati akan menciptakan suasana yang nyaman, terpercaya, dan penuh kejujuran dalam proses konseling bagi konseling. Nah, dalam praktik konseling masa kini sehingga pendidikan pelatihan konselor perlu mengusahakan berbagai upaya. Yang pertama, pencurahan pengalaman emosional. Yang kedua, praktik pendisiplinan yang berpretensi mengajak individu memahami penderitaan psikologis. Yang ketiga, adanya teladan berulang akan tanggapan. Baik, materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu pendekatan dalam konseling. Nah, di mana dalam pendekatan konseling terdapat 4 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, konseling direktif. Yang kedua, konseling non-direktif. Yang ketiga, konseling eklektik. Dan yang keempat, pendekatan konseling dengan paradigma konseling. Materi yang pertama yaitu konseling direktif. Konseling direktif adalah konselor mengambil peran penting dan berusaha memberi pengarahan yang sesuai dengan penyelesaian masalahnya. Nah, konselor menjadi pusat dalam penyelesaian masalah. Konseling direktif sering disebut dengan train faktor konseling, di mana menekankan pemahaman diri melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka masalah yang dihadapi. Nah, konselor secara sadar mengadakan strukturalisasi dalam proses konseling dan berusaha mempengaruhi arah perkembangan konseli dan kebaikan konseli sendiri. Nah, pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan ke arah positif atau negatif. Manusia dipandang tidak akan bisa berkembang secara otonom, melainkan butuh pertolongan orang lain agar dapat mencapai batas kemampuan secara penuh. Nah, konseling direktif terhitung kategorinya yang berpusat pada konselor. Dalam sistem konseling ini sebagian besar ialah konselor yang mencoba, mengelola, memberikan saran, nasihat, serta bina terhadap orang terdekat. Nah, konseling direktif terdiri dari 6 tahap. Di antaranya yang pertama, tahap analisis. Analisis ialah tahap penghimpunan data ataupun informasi mengenai diri konseli. Nah, yang kedua tahap sintesis.
Sintesis merupakan upaya merangkum, menggolongkan, menghubungkan data yang sudah terkumpul pada tahap analisis. Yang ketiga, tahap diagnosis. Diagnosis ialah tahap merumuskan data dalam wujud permasalahan yang dirujukkan. Nah, yang keempat, tahap prognosis. Prognosis ialah poin dari agnosis. Prognosis berhubungan dengan usaha memperkirakan suatu kemungkinan yang hendak terjadi bersumber pada data. Nah, yang kelima, tahap treatment merupakan tahap inti terkait dengan langkah yang diambil konselor dan konseli untuk menyelesaikan diri. Yang keenam, tahap tindak lanjut sebagai tahap terakhir yang mana merupakan segala sesuatu yang dilakukan konselor pada konseli dan membantu menyelesaikan masalah baru dan penyelesaian terhadap efektivitas konseling. Nah, seperti yang sudah dipaparkan, konseling direktif adalah konseling yang dilakukan dengan pengarahan mengenai permasalahan yang dialami oleh klien dengan berpusat pada konselor. Nah, baik, yang kedua yaitu konseling non-direktif. Nah, pendekatan non-direktif adalah upaya pendekatan kepada pertikaian yang sifatnya tidak langsung. Konseling non-direktif dikembangkan oleh Charles R. Rogers, guru besar dalam psikologi dan psikiater. Pendekatan ini semula dikembangkan oleh Carl Rogers. Dewasa ini pendekatan ini disebut sebagai konseling yang berpusat pada konseli. Asumsi dasar yang melandasi pendekatan ini adalah bahwa manusia pada dasarnya rasional, baik dan dapat dipercaya bergerak ke arah aktualisasi diri atau ke arah pertumbuhan, keadaan sehat, realisasi diri, kebebasan, dan otonomi. Seperti yang telah disebutkan bahwa konseling non-direktif adalah konseling yang berpusat pada siswa, muncul akibat kritik terhadap konseling direktif. Konseling berpusat pada konselor. Nah, konselor non-direktif dikembangkan berdasarkan teori Silent Center. Nah, di mana konseling yang berpusat pada konseli atau siswa. Dalam praktik konseling non-direktif, konselor hanya menampung pembicaraan. Klien atau konseli bebas berbicara, sedangkan konselor menampung dan mengarahkan. Metode ini tertentu sulit diterapkan kepada kepribadian tertutup atau introvert, karena konseli dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam dan sulit diajak bicara. Nah, cara ini juga belum bisa diterapkan secara efektif untuk murid sekolah dasar dan dalam keadaan siswa SMP. Tujuan pendekatan konseling non-direktif yaitu yang pertama, membebaskan konseli dari berbagai konflik psikologis yang dihadapi. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan pada diri konseli bahwa ia memiliki kemampuan mengambil satu atau serangkaian keputusan yang terbaik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain. Yang ketiga, membedakan kesempatan seluas-luasnya kepada konseli untuk belajar mempercayai orang lain dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi dirinya. Yang keempat, memberikan kesadaran kepada konseli bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu lingkup budaya yang luas. Walaupun demikian, ia masih memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri. Nah, yang kelima, membutuhkan suatu keyakinan pada klien bahwa dirinya tersebut bertumbuh dan berkembang. Adapun konseling yang bersifat non-direktif seperti pendekatan humanisme dan pendekatan eksistensial. Baik, materi yang selanjutnya yaitu bagian C, konseling eklektik. Konseling eklektik membantu mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan konseli untuk berpikir benar dan tepat, sehingga konseli menjadi mahir dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya atau problem solving. Konseling eklektik adalah pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori atau doktrin
yang dimaksud untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang tepat. Nah, konseling eklektik membantu konseli mengembangkan integritasnya pada level tinggi yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memusatkan. Untuk mencapai tujuan yang memuaskan, maka konseli dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalahnya, mengajari konseli untuk melatih pengendalian masalah tingkah laku. Eklektik secara langsung fokus pada tingkah laku, tujuan, masalah, dan sebagainya. Sejalan dengan ini, maka akan terpenuhi kebutuhan harga diri siswa dengan menganggap diri sendiri sebagai orang yang berharga dan sama baiknya dengan orang lain, yang sebaya dengan dirinya dan menghargai orang lain, dapat mengontrol tindakannya terhadap dunia luar dirinya dan dapat menerima kritik dengan baik. Sehingga siswa berhasil atau berprestasi di bidang akademik, aktif dan dapat mengekspresikan dirinya dengan baik. Nah, asumsi yang mendasari pendekatan eklektik ini adalah bahwa individu secara berkala membutuhkan pertolongan profesional untuk memahami dirinya sendiri serta situasinya dan mengatasi aneka masalahnya. Pertolongan individu ini harus bersifat mendidik seorang konselor eklektik. Di samping itu, aneka sumber yang tersedia haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Nah, baik, untuk menerapkan model eklektik ini, maka para konselor harus diberi bekal persiapan yang luas dan harus ada jalinan yang lebih baik antara orang yang dikerjakan oleh guru, konselor, dan tenaga-tenaga ahli lainnya. Konselor eklektik sering dipandang sebagai jalan tengah untuk menjembatani polarisasi antara konseling direktif dan konseling non-direktif. Baik, yang keempat atau bagian D, yaitu pendekatan konseling dengan paradigma psikologi. Pendekatan konseling dengan paradigma psikologi humanistik, yakni guna menolong konseling menuju pendirian yang semakin kokoh serta lebih bugar pada diri sendiri, yang normal sering dikatakan self-actualization. Dalam proses konselingnya sendiri, ia gunakan menolong konseli supaya mengetahui keberadaannya serta potensi di dalam dirinya. Nah, yang kedua, pendekatan konseling dengan paradigma psikologi behaviorisme berpandangan bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari dan proses belajar tingkah laku adalah melalui kematangan dan belajar. Manusia adalah makhluk reaktif yang tidak lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Nah, tujuan konseling behavioral berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseling. Beberapa teknik konseling behavioral ada latihan asertif, distensitas sistematis, pembentukan tingkah laku model, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja materi terkait empati dan pendekatan dalam konseling dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.